Ferit bermaksud memberi kejutan Diyar dengan melamarnya, namun informannya salah memberikan nomor kamar hotel tempat dia menenangkan diri. Mengejutkannya, yang keluar justru Seiran, lalu disusul dengan kemunculan Diyar dan Sinan secara bersamaan. Ferit lantas berdalih jika ini salah paham. Sinan pun tidak bisa mendesaknya lebih jauh, sebab Diyar memberitahukan bahwa ini adalah hotel kakeknya dan membenarkan bahwa Ferit ingin menemuinya. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, baik Diyar maupun Seiran membawa pasangan mereka masuk ke kamarnya masing-masing. Tentunya kejadian ini menimbulkan pertengkaran. Diyar menduga bahwa Ferit sengaja salah kamar dan menemui Seiran. Hal itu pun langsung disangkal Ferit jika dia benar-benar tidak tahu. Kemudian dia melanjutkan dengan kejutannya melamar Diyar. Hanya saja Diyar dengan keras menolaknya dengan alasan ia tidak yakin Ferit bisa melupakan mantan istrinya. Ferit tidak menyerah dan membujuknya lagi, menjelaskan bahwa dia dan Seiran telah memilih hidup masing-masing seperti yang ia lihat tadi. Cincin lamaran yang Ferit bawa ia pasangkan di jari Diyar sambil mengatakan apapun akan ia lakukan untuk membuatnya percaya. Diyar lantas berkata, lamaran ini hanya akan ia terima apabila Ferit berjanji tidak akan menemui dan berurusan dengan Seiran lagi. Sementara itu di kamar sebelah, pertengkaran tidak kalah hebohnya. Sinan menuduh istrinya sengaja janjian dengan Ferit. Akan tetapi tentunya Seiran memiliki pembelaan. Hotel ini yang memilihkan adalah ibunya sendiri. Lagi pula dari awal ia menolak bulan madu di hotel. Dan sekarang situasinya membuatnya tidak nyaman. Ia ingin pulang saja. Sinan sempat mencegah, hanya saja Seiran enggan untuk melanjutkan. Dia pun menyuruh suaminya itu merenung sampai dia bisa percaya kepadanya. Di sisi lain, Ferit hampir goyah mendengarkan suara berisik di kamar sebelah. Sebelum kedua pasangan ini sama-sama keluar dan memutuskan untuk pulang. Ketika di depan lift, Sinan melihat cincin di jari Diyar dan mengucapkan selamat kepadanya. Hal itu membuat Seiran tidak nyaman. Selanjutnya ada BPHTC yang dibawa Kazim dan Suna ke rumah Esme untuk diinterogasi mengenai rahasia Abidin. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwa Abidin sebenarnya berada di ruangan sebelah karena tadinya akan memberikan kejutan untuk istrinya. Alhasil yang bersangkutan jadi tahu bahwa dia aslinya adalah keponakan Halis B. Di Mansion, Ifakat menasihati Orhan bahwa Nurten hanya menginginkan materinya. Sebagai bukti, ia memberitahukan bahwa calon ibu mertuanya itulah yang kemarin memanggil para reporter. Dan ketika dikonfirmasi, Nurten beralasan justru ia yang dirugikan, putrinya hamil tidak dinikahi. Mendengar itu, Orhan sangat marah, lalu mengusir Nurten agar keluar dari Mansion. Phyllis Serpil yang melihat momen ini kemudian memuji bibinya, karena ternyata ia bisa mengetahui segala sesuatu yang terjadi di rumah ini. Abidin yang dari tadi menunggu istrinya di kamar meluapkan emosinya. Kenapa ia tidak diberitahu mengenai rahasia besar ini? Suna beralasan jika sangat mencintainya, takut terjadi sesuatu pada suaminya itu. Abidin merasa sakit hati karena selama ini keluarganya menderita. Ketika Sinan pulang, Ayla berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi antara dia dan Seiran. Ia hanya mengakui memilihkan hotel tersebut karena dianggapnya bagus. Dan mengenai pertemuan Seiran dengan Ferit, itu di luar kendalinya. Ketika tiba di kamar, Sinan meminta maaf kepada Seiran. Hanya saja Seiran meminta menutup topik ini. Sementara itu Ayla lega, rencananya berjalan sesuai harapan. Ketika mengantarnya pulang, Diyar mengingatkan Ferit akan janjinya. Sedangkan mengenai pekerjaan, ia yang akan membantunya, bukan Seiran lagi. Diyar lantas memberitahu kakek dan neneknya bahwa Ferit jadi melamarnya. Mereka akan dijamu di Mansion. Di sisi lain, Ferit juga melaporkan hal ini kepada sang ibu bahwa ia secara resmi telah melamar Diyar. Dia bahkan menyetujui persyaratan untuk tidak berhubungan dengan Seiran lagi. Saat ini Abidin mengancam Kazim untuk memberitahukan alamat Shefki, orang yang mengetahui rahasia besar mengenai dirinya. Sementara itu,
Ayla terus menginstruksikan agar Mumtaz segera mendapatkan Gulgun, sementara Hazal mendapatkan Ferit. Di mansion, kepergian Nurten membuat Ifakat bahagia. Namun kemudian datang kabar yang mengejutkan, Ferit akan melamar Tiar. Hal itu sebenarnya tidak dianggap sebagai masalah, hanya saja Bibi Hatice terus kepikiran mengenai rahasia Abidin. Beberapa saat kemudian, Abidin ternyata sudah tiba di mansion untuk membuat perhitungan. Namun karena Ferit menemuinya dan mengumumkan berita bahagia mengenai lamarannya, ia mengurungkan niatnya. Di tempat lain, Seiran bermaksud menemui Ferit di tempat kerja. Namun karena ditanya suaminya, ia kemudian beralasan akan pergi ke mall dengan Suna. Saat akan berangkat, Hazal meminta berangkat bersama-sama. Sambil membawakan minuman, Filis memberitahu Orhan bahwa Betul terus menangis di kamarnya. Bagi Ifakat, pernikahan Ferit dengan Diyar tidak akan mempengaruhi apapun. Hal itu membuat Filis kecewa. Sementara itu, Betul mengadu kepada Orhan jika dirinya terus tidak dihargai, ia lebih baik pulang bersama ibunya. Mendengar itu, Orhan yang berhati lembut kemudian berjanji akan membawa ibunya kembali ke mansion. Namun hal itu tentu saja menjadi masalah bagi Nurten yang harus segera kembali meminjam rumah temannya. Di tengah perjalanan, Seiran memisahkan diri dari Hazal dan lebih memilih naik taksi. Dengan alasan ia harus menghampiri Suna terlebih dahulu. Seiran menghubungi Suna, mengajaknya bekerja sama mengenai alasan kepergiannya padahal ia bekerja. Shefki sangat shock ketika telah ditunggu Abidin. Jelas kali ini ia tidak bisa tutup mulut lagi. Apa yang ia ketahui harus ia ceritakan kepada Abidin, keponakannya. Mumtaz kembali mendatangi Gulgun. Kali ini ia membawakannya sebuah gelang sebagai tanda keseriusan hubungan mereka. Di sisi lain, Qasim juga tidak pernah menyerah untuk mendekati Esme lagi. Dan tanpa diduga, usahanya itu berbuah manis. Esme ternyata juga masih mencintainya. Nurten memaksa Faride, si pemilik rumah, untuk meminjamkan rumahnya 1 hari ini saja, namun ditolak. Dan karena panik, Orhan keburu datang. Faride dipukul kepalanya dengan menggunakan vas bunga hingga pingsan. Seperti yang diharapkan Nurten, Orhan meminta maaf dan memintanya datang ke mansion. Terlebih putranya sebentar lagi akan ada lamaran. Setelah Orhan pulang, Nurten semakin panik. Faride tidak bisa dibangunkan. Sementara itu, Diyar merasakan ada sesuatu yang janggal ketika menghubungi Ferit. Ternyata Seiran mengunjunginya, menyatakan bahwa mereka siap bekerja bersama lagi. Ferit menjelaskan jika ia sebentar lagi menikah dan Seiran butuh izin dari Sinan. Mendengar itu, spontan Seiran melarang Ferit untuk menikah dan Ferit sendiri meresponnya, padahal Diyar saat itu sedang datang. Alhasil, Seiran memilih untuk berpamitan, namun ia tidak sadar jika dibuntuti oleh Hazal. Ferit pun harus bersusah payah meyakinkan Diyar bahwa yang tadi ia ucapkan hanyalah bercanda. Malam harinya, Qasim kelaparan. Bibi Hatice sibuk mempersiapkan jamuan tamu untuk keluarga Diyar. Gulgun datang dan mempertanyakan lagi keputusan Ferit. Apakah ia siap melupakan Seiran setelah pernikahannya? Ferit pun hanya meminta doa dan harapan agar ia bisa melakukannya. Abidin kembali dan memperlihatkan foto keluarganya kepada Suna. Dia juga mengaku telah mendengar semuanya dari Shefki bahwa keluarganya dihancurkan oleh Halisbe. Atas alasan itu, ia tidak mau mengakui Halisbe sebagai pamannya dan justru Shefki lah paman yang sebenarnya. Dan mulai sekarang, ia tidak bisa bersikap manis kepada keluarga Korhan. Ayla mendapatkan informasi terbaru mengenai kebohongan Seiran dari Hazal. Kesempatan pun muncul ketika Seiran mengangkat telepon dari Suna. Hazal memberitahu kakaknya bahwa tadi Seiran tidak pergi ke mall bersama Suna, melainkan ia memisahkan diri menaiki taksi. Saat itu, Sinan enggan mengomentari, namun ketika di meja makan, ia mulai melakukan sindiran kepada istrinya. Dari perubahan sikap istrinya itulah, Sinan kemudian mempertimbangkan ucapan dari Hazal. Berpindah ke mansion, ke perjamuan keluarga Diyar. Ferit mulai memperkenalkan keluarganya satu persatu yang menurut keluarga Diyar sangat unik. Sebab ada yang mengaku calon ibu barunya.
istri mendiang pamannya, serta membawa keponakannya yang tinggal dalam satu rumah. Di luar datang juga Nurten yang kebetulan memergoki Qasim yang sedang mengendap-endap. Terjadilah keributan hingga terdengar ke acara jamuan. Dan ketika semua keluar, Ferit justru memperkenalkan Qasim sebagai mantan bapak mertuanya. Kakek Tiar semakin putus asa untuk melanjutkan jamuan ini. Terlebih Bibi Hatice membela Qasim bahwa ia berhak tinggal di mansion juga. Alasannya Ifakat juga membawa keponakannya. Tiar ikut-ikutan kecewa. Ferit sudah berjanji tidak mau berhubungan dengan Sairan maupun keluarganya lagi. Hingga pada kesempatan terakhir, Ferit mencoba meyakinkan kakek Tiar bahwa ia bersungguh-sungguh mencintai cucunya dan akan datang melamarnya. Di saat yang sama, Suna menceritakan kepada Sairan mengenai rahasia Abidin. Sementara di tempat lain, Abidin menziarahi makam orang tuanya dan berjanji akan menuntut keadilan kepada keluarga Korhan. Ferit berbagi dengan ibunya bahwa ia kesulitan melupakan Sairan. Namun ia harus berusaha menerima kenyataan bahwa Sairan telah menikah dengan pria lain. Dan sepertinya memang sudah chemistry. Tak lama berselang, Sairan menghubungi, mengajaknya bertemu. Namun kemudian Sairan didatangi suaminya, memintanya ingat janjinya dulu. Kilas balik ketika Sairan akan melakukan pengobatan di luar negeri bersama Sinan. Dia tidak ingin Ferit sedih kehilangan orang yang ia cintai seperti ia kehilangan ayahnya dulu. Itulah sebabnya ia menerima pinangan Sinan agar nanti dia tiada, Ferit tidak sesakit itu. Keluarga Katarji mendapatkan informasi dari Gulgun bahwa Ferit sebentar lagi akan menikahi Tiar. Tepat saat itu Sairan berbohong lagi karena akan menemui Ferit. Namun ada kejadian janggal ketika Sinan harus meminum obat terlebih dahulu dari ibunya setiap hari. Ketika keluarga Korhan sedang sibuk mempersiapkan diri dalam perjalanan lamaran, Bibi Hatice justru memandangi foto Abidin. Ferit menghampirinya dan memohon doa restu. Kemudian Ferit juga mengagetkan ibunya yang baru datang ke mansion. Disitulah terjadi pembicaraan bahwa Sairan telah menjadi bagian dari keluarga Katarji. Gulgun tersentak karena Mumtaz kenalannya juga keluarga Katarji. Sontak gelang pemberiannya pun ia buang. Di dalam, Nurten tidak mendapatkan informasi terbaru dari Aizen. Justru Phyllis mendekat, sepertinya mereka akan bekerja sama. Namun tiba-tiba Nurten dihubungi anak dari Faride yang menanyakan keberadaan ibunya. Sementara itu, Ferit bertanya kepada Sairan mengapa mereka harus bertemu lagi. Sebentar lagi ia akan melamar Tiar. Sairan pun menggunakan alasan yang sama, bahkan sambil berbohong bahwa mereka diizinkan bekerja oleh Sinan. Namun akhirnya Ferit menyadari bahwa Sairan tidak bahagia dengan suaminya. Sedangkan di sisi lain, Ferit telah berjanji pada Tiar tidak akan berhubungan lagi dengan Sairan. Hingga akhirnya Ferit memutuskan bahwa Sairan telah menikah dengan pria lain. Maka ia pun akan mencoba berumah tangga dengan wanita lain. Sairan pun mati kutu, terjebak dengan angannya sendiri. Awalnya ia menghendaki Ferit bisa hidup bahagia tanpa dirinya. Namun sekarang ia sendiri yang tidak bisa hidup tanpa Ferit. Kembali ke mansion, kehebohan terjadi di meja makan, di mana Abidin duduk di kursi Halis B. Para pelayan bingung karena seluruh keluarga Korhan sedang pergi ke rumah Tiar. Sinan yang tadinya membututi akhirnya menemui Sairan. Dia lantas menutupi kebohongannya dengan alasan ini mengenai masalah pekerjaan. Pertengkaran tetap saja terjadi karena Sairan menganggap Sinan tidak percaya kepadanya. Di waktu yang sama diperlihatkan ramah tamah keluarga Korhan dengan keluarga Tiar. Apa yang terjadi semalam telah mereka lupakan demi kebahagiaan Ferit dan Tiar. Sementara itu, Tiar juga melambaikan tangannya jika Sairan mengharapkan kepercayaan darinya, yaitu melupakan Ferit dan melangkah berumah tangga bersama dirinya sesuai janjinya dulu. Nah, di akhir episode ini, Sairan mau meraih tangan Sinan. Sedangkan proses lamaran Ferit dengan Tiar juga berjalan dengan lancar.